Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam mungkin buat teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk perkuliahan daring kita dengan mata kuliah pengenalan lingkungan potensi Sumatera. Adapun judul untuk materi kali ini yaitu tentang work from home dan lockdown atau di Indonesia dikenal sebagai karantina wilayah begitu. Sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona. Nah, karena sedang mewabahnya virus corona, dua hal ini sedang diterapkan di Indonesia seperti itu dan karantina wilayah mungkin sedang dibahas juga. Jadi kita akan mencoba untuk membahas dua hal ini dengan metode-metode yang pernah kita pelajari sebelumnya. Artinya kita mulai untuk memasukkan ke dalam WISE method, kita melihat penyebab-penyebab apa saja yang mengakibatkan munculnya dua hal ini, baik itu work from home atau lockdown. Kemudian nanti kita akan memasukkannya ke dalam poin-poin SDG yang ada. Nah, berikut gambar yang ingin saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya bahwa inilah skema yang akan kita terapkan untuk dua hal ini selama perkuliahan daring. Jadi diprediksi nanti sampai dengan UAS kita akan membahas tentang ini. Nah, di ujungnya nanti kita akan mulai untuk melakukan analisis SWOT. Nah, karena kemarin teman-teman sudah melakukan analisis SWOT, jadi saya cukup ini ya senang dengan melihat tugas yang dikerjakan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu, tapi mungkin ada perlu perbaikan sedikit di beberapa bagian. Nah, jadi saya coba untuk menjelaskan lagi skema ini dimulai di poin pertama yaitu kita membuat suatu masalah yang dikelompokkan dalam fishbone berdasarkan 17 poin SDGs. Jadi, misalnya teman-teman membuat satu WISE method seperti itu terkait tentang work from home atau lockdown. Nah, misal work from home di sini. Nah, jadi teman-teman berusaha untuk mengkaitkannya dengan 17 poin SDGs yang ada. Nah, jadi nomor yang ada di sini untuk menerangkan setiap poin-poin dari SDGs ini. Nah, jadi kita mulai untuk lebih tertata lagi ya, lebih rapi lagi untuk menentukan WISE methodnya. Oke, WISE method sendiri masih ingat kemarin mengapa munculnya, misal ada dampak sekarang itu work from home. Jadi mengapa? Mungkin pertama karena mewabahnya virus corona seperti itu. Nah, mau virus corona dilihat poin berapa saja yang ada di sini ya. Nanti teman-teman cantumkan di sini. Oke, poin nomor satu, apakah dia berkaitan dengan non-poverty, tidak adanya kelaparan gitu misalnya. Nah, kaitkan apa saja wise-nya yang ada di sana, ya. Jadi, semakin panjangnya duri, artinya semakin banyak why yang muncul. Paham ya? Jadi, misal di sini dilingkarin nomor 8 dan nomor 11. Artinya, untuk ke 17 poin SDGs ini, wise yang tercakup di dalamnya itu pada poin 11 dan 8 lebih banyak dibandingkan dengan poin yang lainnya. Nah, jadi ini tugas teman-teman semuanya nanti. Jadi dengan dua hal ini, work from home dan lockdown masing-masing dibuat. Nah, nanti ditentukan si duri mana yang lebih panjang. Misal poin 11, artinya kita melihat di sini, oke, sustainable cities dan communities. Artinya, untuk hal ini, faktor inilah sustainable cities dan communities wise-nya yang paling banyak seperti itu. Mungkin di sini terdapat dua, mungkin terdapat lebih dari tiga seperti itu, sedangkan lainnya cuma dua. Atau mungkin di sini terdapat sampai 5 wise gitu ya. Y-nya ada 5 di sini. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan dibuat fishbone-nya seperti ini dan dibuat lingkaran atau ditandai poin mana yang memiliki wise paling banyak. Paham ya? Oke. Nah, bagaimana ketika teman-teman mendapati ketika poin SDGs ini memiliki wise yang relatif sama? Artinya di sini ada 5 penyebabnya, di sini juga ada 5 penyebabnya. Nah, teman-teman harus menentukan bagian mana yang paling menjadi prioritas untuk diselesaikan. Artinya, teman-teman bisa melihat urgensi dari penyebab-penyebab itu yang harus diselesaikan. Misal, lebih urgen untuk diselesaikan poin nomor 11 dibandingkan dengan nomor 8 yang mengenai decent work dan economic growth. Nah, jadi teman-teman silahkan membahas untuk lebih detail untuk poin 11 ya. Oke, saya harapkan teman-teman dapat mengikutinya. Jadi ini bentukan lebih sederhana dibanding yang sudah kita kerjakan kemarin. Bedanya hanya lebih tertata saja. Jadi kita membuat masing-masing duri ini untuk setiap poin SDGs yang ada di sini nih, SDGs 2030. Dimulai dari no poverty, zero hunger, sama nih. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yaitu ke poin yang nomor 3. Ketika teman-teman
membuat suatu permasalahan di sini ya, membuat why-nya, penyebab-penyebabnya, perhatikan secara detail permasalahan yang telah disampaikan itu apakah telah jelas atau belum, ya. Artinya teman-teman bisa melihat kondisi permasalahannya apakah sudah dapat dijelaskan, apakah dapat memberikan informasi yang cukup jelas atau belum, seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah menentukan bagian lingkaran yang lebih urgen atau lebih penting atau lebih prioritas untuk diselesaikan, teman-teman breakdown seperti ini nanti, ya. Jadi misalnya teman-teman sudah menentukan bagian yang di sini. Contoh aja dalam bidang pertanian misal, teman-teman melihat di sini apa saja penyebabnya. Oke, lahan pertaniannya berkurang, terus gizi buruk, terus gagal panen, gitu. Kemudian mengenai produksi pangan yang melambat. Dari hal ini kita dapat mengetahui ya, ini pembahasannya tentang uh, ketersediaan bahan makanan seperti itu misalnya. Nanti setelah teman-teman buat why-nya di sini, nanti ini penyebabnya ya, lahan pertaniannya berkurang, gizinya buruk, gagal panen, produksi pangan. Kemudian teman-teman negasikan dia. Karena ini bersifat negatif, karena ini kan kekurangan semua ya. Kita mesti cari tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Misal lahan pertaniannya berkurang. Oke, kalau positifnya apa? Oh, artinya perlu tuh dilakukan peningkatan lahan pertanian. Nah, seperti itu. Jadi ini namanya menegasikan. Dengan menegasikan, poin ini menjadi poin positif, poin negatif menjadi poin positif. Ya, jadi misal contoh lahan pertanian berkurang. Oh, capaian positifnya atau negasinya itu peningkatan lahan pertanian. Kemudian dengan gizi buruk, oh artinya diperlukan perbaikan gizi masyarakat. Kemudian gagal panen, oh artinya diperlukan peningkatan keberhasilan panen. Kemudian produksi pangan yang melambat. Karena melambat, positifnya diperlukan peningkatan atau meningkatkan produksi panen. Ya, jadi jelas di sini poin negatifnya di sini semacam capaiannya. Artinya bagaimana ketika poin negatif ini tidak terulang lagi? Oh, dilakukan peningkatan. Bagaimana ketika tidak boleh terjadi gizi buruk? Oh, dilakukan perbaikan. Gimana ketika suatu gagal panen terjadi? Oh, dilakukan peningkatan keberhasilan panen. Dan selanjutnya bagaimana nih produksi pangan melambat? Oh, dilakukan peningkatan produksi panen. Oke? Nah, tolong dihindari untuk wise atau penyebab dengan kalimat yang relatif masih menyimpan atau yang kurang jelas seperti itu. Misal teman-teman nyatakan di sini, kenapa misalnya satu sumber makanan atau penghasil makanan itu berkurang gitu. Teman-teman bisa di sini nih, faktor SDM. Nah, perlu dijelaskan faktor SDM ini bagian mananya, ya. Karena faktor SDM ini banyak, mulai dari misalnya jumlah orang, atau misalnya jumlah pekerja, atau misalnya sistem bekerja, atau misalnya regulasi yang digunakan seperti itu ya, atau misalnya tingkat kepakaran dari pekerja seperti itu. Jadi perlu di breakdown lagi, perlu dijelaskan lagi poin-poinnya. Contoh frasa yang menjelaskan karena tidak menyampaikan keterangan kondisi. Jadi nggak jelas nih faktor SDM-nya apa dulu. Seharusnya, misal ya contoh faktor SDM. Oh, kita breakdown lagi. Maksudnya gini, SDM pertanian yang buruk. Oke, artinya lebih menjelaskan kondisi realnya. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 5, yaitu dari negasi yang sudah kita dapatkan ini, artinya dari capaian-capaian yang sudah dibuat ini ya, kita bikin tuh panduan-panduan untuk menentukan solusinya. Nah, solusi itu sendiri dapat teman-teman lakukan dengan menggunakan beberapa faktor atau beberapa hal yang mungkin teman-teman sudah punya sendiri atau yang menjadi privilege teman-teman semuanya. Contoh, teman-teman mungkin punya pengalaman untuk hal-hal yang ini, atau teman-teman punya pengetahuan dengan membaca buku, membaca artikel seperti itu, atau kemungkinan teman-teman mengikuti atau pas dengan bidang kepakaran teman-teman, misalnya dari PWK atau dari mana gitu. Nah, jadi sesuai. Oke, silahkan cari solusi berdasarkan bidang kepakaran teman-teman. Atau dengan penjaringan informasi valid. Artinya teman-teman melakukan semacam studi kecil dengan beberapa literatur seperti itu ya. Bagaimana kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini. Boleh saja. Atau teman-teman juga dapat melakukan konsultasi kepada ahli. Misal kepada peneliti seperti itu, bagaimana untuk meningkatkan hasil ini gitu ya, hasil panen gitu. Atau dengan dosen-dosen yang mungkin berkaitan, mungkin teman-teman kenal, silahkan. Jadi ini merupakan beberapa panduan untuk teman-teman semuanya menemukan solusi dari ini nih. Jadi paham ya?
Jadi poin-poin atau pokok-pokok solusi dari negasi positif ini dapat teman-teman lakukan, dapat teman-teman temukan dengan melakukan beberapa pedoman ini. Dapat digunakan saja pengalamannya atau pengetahuannya tentang apa seperti itu, atau tentang bidang kepakarannya, atau tentang lainnya, ya. Oke, selanjutnya, ketika teman-teman mulai untuk menyusun solusi, yang harus dipikirkan pertama yaitu yang pertama actionable dan yang kedua relevan. Artinya actionable di sini dapat dilaksanakan, dapat dilakukan, dapat dikerjakan. Artinya nggak bersifat abstrak ya. Kemudian relevan. Artinya ketika teman-teman membahas tentang kekurangan bahan makanan seperti itu, ya harus membahas tentang bahan makanan. Jangan sampai terlalu luas untuk membahas solusinya. Jadi lebih spesifik, artinya lebih relevan, lebih berhubungan dia. Teman-teman membahas tentang panennya, ya bahas tentang panennya, solusinya. Jangan bahas tentang SDM-nya atau bagaimana seperti itu. Jadi saya sarankan untuk lebih spesifik untuk ke depan. Oke ya. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dari solusi yang teman-teman susun. Jadi pada saat teman-teman menentukan solusi ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman pertimbangkan juga. Bagaimana strategi pelaksanaan solusi itu? Ketika teman-teman menyatakan solusinya A, bayangkan strateginya apa nih untuk dilaksanakan solusi A itu. Kemudian, apa alasan usaha yang dilakukan sepadan dengan yang dihasilkan. Jadinya gini, jangan sampai suatu usaha atau effortnya besar tapi hasilnya tidak signifikan. Jadi itu juga penting untuk dipertimbangkan seperti itu. Jangan sampai nanti teman-teman menentukan solusi yang bersifat terlalu rumit, sedangkan hasil yang diperoleh tidak terlalu signifikan. Contoh, teman-teman misalnya melakukan penanaman dengan memperluas wilayah pertanian, sedangkan lahannya sudah habis. Jadi menggunakan daerah-daerah yang memiliki kemiringan curam, misal untuk ditanam semacam tanaman padi gitu ya. Nah, itu kan agak susah nanti itu untuk dilakukan semacam irigasi dan segala macamnya. Jadi yang diminta di sini usaha yang teman-teman lakukan ketika melaksanakan solusi itu harus sebanding dengan hasil yang didapatkan. Artinya memperlihatkan signifikansi hasil. Oke ya. Selanjutnya, poin nomor 3, apakah solusi yang teman-teman tentukan itu sudah dapat untuk menyelesaikan semua hal ini? Ya. Artinya, apakah solusi yang teman-teman pilih tersebut atau susun tersebut sudah bisa menjawab seluruh capaian yang ada? Artinya dengan solusi itu sudah terjadi peningkatan lahan pertanian. Dengan solusi itu sudah terjadi perbaikan gizi masyarakat. Dengan solusi itu sudah terjadi peningkatan keberhasilan panen. Dan yang terakhir, dengan solusi yang teman-teman pilih itu sudah terjadi peningkatan produksi panen. Oke. Nah, perlu dilihat di sini. Ketika teman-teman membuat satu solusi, nah, pastikan teman-teman membuat alternatif solusi lainnya. Jadi ketika solusi pertama itu buntu, atau misalnya mentok tidak dapat diselesaikan seperti itu ya, teman-teman mempunyai opsi kedua untuk menjadi cadangan sebagai solusi ketika solusi pertama tidak dapat diselesaikan dengan baik atau menemukan jalan buntu. Nah, poin nomor 7, ketika teman-teman sudah menentukan solusi yang diperoleh, atau misalnya solusi 1, solusi 2 gitu ya, sebagai alternatif solusi 2-nya. Nah, langsung lakukan analisis SWOT. Dengan yang sudah saya sampaikan kemarin, teman-teman lihat poin-poin yang strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity sama threat-nya apa, kemudian bikin analisis SWOT untuk masing-masing solusi. Ya, artinya ketika teman-teman bisa membuat sini 3 solusi, artinya harus ada 3 analisis SWOT mengenai masing-masing solusi yang sudah direncanakan. Kemudian, setelah semuanya selesai dari analisis SWOT untuk 3 solusi tersebut, tentukan solusi mana yang lebih visible atau lebih mungkin atau lebih jelas untuk dikerjakan berdasarkan analisis SWOT-nya. Ya, jadi teman-teman menentukan solusi mana yang terbaik itu dengan melihat dari poin-poin analisis SWOT ini. Poinnya bagaimana yang harus diperhatikan, artinya yang lebih mungkin untuk dilaksanakan, lebih dikerjakan. Oke, jadi inilah skema untuk perkuliahan PLPS ini sendiri. Jadi harapan untuk materi PLPS ini sendiri sampai dengan UAS nanti. Jadi diharapkan teman-teman paham untuk mengenai setiap poin-poinnya.
Di sini sudah ditandai nomor 1, nomor 2, titik poin 1, 2.2, 3, 4, 5. Jadi ikuti saja skema ini dan pahami secara pelan-pelan, baca berulang agar teman-teman paham. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih poin SDGs yang kita harus terapkan di fishbone-nya. Jadi masing-masing ini meliputi poin-poin SDGs yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke saya akan coba kembali lagi untuk memberikan materi di awal lagi tentang WISE method sendiri. Jadi sekarang teman-teman diharuskan untuk lebih spesifik membuat WISE-nya. Jadi penyebab timbulnya masalah itu harus lebih spesifik, tidak boleh terlalu luas atau tidak bisa atau terlalu ngambang seperti itu. Artinya lebih jelas untuk diselesaikan. Nah, jadi saya sarankan teman-teman nanti membuat semacam matriks ya. Dapat diperhatikan pada tabel ini. Jadi ini merupakan wise-nya. Ini merupakan penyebabnya. Kenapa muncul masalah itu. Misal tadi work from home. Jadi teman-teman bikin penyebab-penyebab kenapa muncul work from home tadi. Nah, dibuat tuh poinnya ke sini nih. Nah, saya sarankan teman-teman membuatnya lebih dari 10 agar lebih luas untuk pemahaman teman-temannya mengenai masalah itu. Kemudian nanti dibuat ke sebelah kanannya ini poin SDGs-nya. Artinya nomor 1 mewakili nomor 1, nomor 2 mewakili poin nomor 2. Nah, nanti dilihat ketika untuk penyebab yang pertama, poin mana saja yang bersinggungan terhadapnya. Misal, oh iya, di poin 1 misal, Jambi terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera seperti itu. Oh, ini berkaitan dengan posisinya. Artinya teman-teman sini nih. Kriteria nomor 11 yaitu sustainable cities dan communities. Nah, contoh nomor 2, pemetaan ruangan diprioritaskan misal. Oh, artinya dengan pemetaan ruangan ini terkait dengan lokasi juga, posisi juga. Artinya berkaitan dengan nomor 9 dicentang di sini dan nomor 11. Kita lihat nomor 9-nya. Industry, Innovation, and Infrastructure. Oke, berkaitan dengan posisinya, pemetaan ruangan. Dan selanjutnya juga di checklist nih, nomor 11. Artinya sustainable cities tadi nih. Nah, jadi tidak jarang ya untuk satu penyebab bisa meliputi 2 atau bahkan lebih dari poin SDGs ini. Jadi dengan membuat matriks ini, membuat tabel ini, teman-teman lebih paham untuk mengklasterkan, mengkelompokkan terhadap fishbone-nya nanti. Jadi di fishbone-nya, teman-teman akan lebih mudah untuk mencantumkan penyebab-penyebab di masing-masing duri ini. Jadi tidak saling berkaitan lagi nanti. Jadi teman-teman sudah lebih mudah untuk menentukan poin-poin mana yang menurut saya lebih prioritas. Misal terdapat poin yang sama di 11 dan poin 9 tadi misalnya, nah nanti teman-teman bisa lihat, oh artinya ini urgen nih. Dan lihat, duri siapa yang paling panjang. Nah itu yang harus dicarikan solusinya nanti, karena itu lebih diprioritaskan. Oke, dengan begitu teman-teman lihat nanti pilih poin mana yang paling dominan dari semuanya ini, dan itu merupakan suatu hal yang harus diprioritaskan. Nah, ketika teman-teman sudah membuat ini selesai, langsung masukkan ke dalam SDGs-nya, ya. Jadi nanti kepalanya ini merupakan masing-masing poin nanti yang sudah dijelaskan tadi ya, poin 1, 2, 3, sampai 17, kemudian bikin tuh duri-durinya, duri kecilnya. Dari mana duri kecilnya? Dari sini nih, ya. Tidak usah dibikin kalimat, oke? Tidak usah dibikin kalimat, bikin saja poinnya di sini. Jadi di sini misal untuk poin pertama, posisi Jambi terletak di posisi timur bagian tengah Pulau Sumatera. Artinya dibikin sini posisi Jambi di bagian tengah Pulau Sumatera. Cukup, jadi tidak usah teman-teman bikin kalimat lengkapnya. Agar apa? Agar lebih sederhana fishbone-nya nanti. Nah, nanti dilihat fishbone siapa atau poin mana yang memiliki duri yang paling banyak. Dan artinya, misal kita bikin di sini nih ya, paling panjang nih misal. Artinya ini yang merupakan prioritas kita untuk diselesaikan. Oke. Nah, berikut saya coba untuk masukkan artikel dampak mengenai pembahasan dari work from home. Jadi di sini artikel saya ambil dari Bisnis Tempo ya. Dijelaskan bahwa Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home untuk aparatur sipil negara diperpanjang hingga 21 April 2020.
Nah, dari artikel ini teman-teman dapat melihat adanya ketetapan diberlakukannya sistem work from home. Ya, yang awalnya mungkin sebelum ini diselesaikan, tapi sekarang sudah diperpanjang sampai 21 April. Nah, adapun di sini perpanjangan ini dilakukan dalam surat edaran from home 31 Maret ya, dan mulai hari ini perpanjang 21 April. Kemudian dari artikel ini dijelaskan work from home itu sendiri tetap memiliki capaian-capaian kerja yang mendukung untuk melaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, di sini dijelaskan nih bahwa pelaksanaan WFA ini sendiri disesuaikan dengan kondisi dan diminta untuk setiap instansi memastikan agar sasaran kerja untuk masing-masing kementerian atau lembaga dan instansi, baik pusat ataupun daerah, tetap dilaksanakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang diberlakukan. Nah, jadi ini artikel untuk memperlihatkan work from home itu sendiri. Walaupun bekerja di rumah, tetapi capaian-capaian kerja atau target-target kerja harus tetap sesuai dengan perencanaan di awalnya. Oke. Nah, yang nomor 2, ini merupakan artikel mengenai lockdown atau karantina wilayah seperti itu ya, di mana di artikel itu sendiri dijelaskan bahwa lockdown itu merupakan alternatif yang baik untuk mengatasi kasus wabah COVID-19 di berbagai negara. Nah, tapi Indonesia kan tidak dikenal apa yang disebut dengan lockdown, melainkan dikenal sebagai karantina wilayah. Dapat kita lihat di sini. Nah, nanti teman-teman lihat penyebab terjadinya karantina wilayah seperti itu, WISE-nya tentukan. Nanti dibuat fishbone-nya, artinya dibuat secara matriks seperti ini. Nah, nanti setelah semuanya sesuai, dicentang poin-poin mana saja yang bersinggungan, kemudian dimasukkan ke dalam fishbone. Nah, saya harapkan teman-teman paham sampai di sini. Jadi, teman-teman semuanya harus membuat matriks ini dulu nih. Setelah ini selesai, setelah ini dicentang semuanya dan jelas dengan kalimat yang spesifik ya, tidak terlalu luas atau tidak terlalu general seperti itu. Nanti dimasukkan ke dalam fishbone-nya. Nah, terkait dua hal ini. Jadi teman-teman sekarang harus membuat fishbone tadi, artinya membuat WISE methodnya dulu dalam bentuk matriks, kemudian dipindahkan ke dalam fishbone-nya. Fishbone-nya tadi berdasarkan poin-poin SDGs yang ada di dalamnya. Nah, dua hal ini yang pertama, permasalahan di bidang untuk masing-masing pejabat di provinsi ya, mengenai kebijakan social distancing serta work from home. Jadi silahkan tentukan WISE-nya, kemudian dibikin matriks dan dibikin fishbone-nya. Nomor 2, apa permasalahan yang terjadi jika bidang atau proses saudara ditetapkan lockdown atau karantina wilayah? Apa yang akan terjadi? Permasalahan yang akan terjadi jika ditetapkan ketetapan ini. Oke. Jadi saya harapkan teman-teman dapat mengikuti. Yang pertama saya ulang kembali ketika dilakukannya work from home. Nah, yang kedua ketika diberlakukannya lockdown. Oke, saya harapkan teman-teman mengerti sampai di sini. Silahkan diulang kembali ketika masih ada yang belum paham seperti itu. Nah, ini akan diberikan tugas sampai dengan diberikan tugas sampai waktu yang saya instruksikan. Semoga teman-teman paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.